gagasan utama yang kami tekankan di konsep properti syariah yaitu tanpa riba. Berdasarkan Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebenarnya apa itu riba? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hutang piutang yang menghasilkan suatu manfaat, maka itu termasuk salah satu bentuk riba. HR Baihaqi. Namun, mengapa sampai saat ini masih banyak umat Islam yang mempraktekkan dan mengamalkan riba? Bahkan, hampir semua orang terlibat tanpa terkecuali. Karena umat Islam terlanjur menganggap riba sebagai permasalahan yang kecil dan sepele. Kalaupun dosa dianggap kecil saja. Jadi, bukan suatu permasalahan besar yang harus ditakuti umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dirham riba yang diambil seseorang dan dia mengetahuinya, maka itu lebih berat dosanya daripada 36 kali berzina. Riba itu memiliki 73 pintu dosa, sedangkan yang paling ringan adalah seperti seseorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Jadi, zina adalah dosa besar. Dan ternyata dosa riba itu dosanya jauh lebih besar daripada dosa zina. Bahkan berlipat-lipat. Apalagi zina dengan ibu kandungnya sendiri. Rasulullah melaknat orang-orang yang terlibat riba, yaitu yang mengambil riba, memberinya, menuliskannya, dan 2 orang saksinya. Beliau bersabda, dosa mereka adalah sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari bertransaksi riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi bertransaksi riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 275. Selanjutnya, bagaimana untuk orang yang tetap mengulangi transaksi riba? Orang yang sudah paham riba, sudah tahu dosa riba, namun tetap mengulangi transaksi riba. Dosanya setara yang diberlakukan seperti kepada orang kafir. Selanjutnya, mengapa kita harus memilih properti syariah? Yang pertama, yaitu properti syariah tanpa KPR bank. Transaksi hanya 2 belah pihak, yaitu developer dan pembeli, secara langsung tanpa menggunakan bank. Yang kedua, tanpa bunga. Karena bunga adalah riba yang menjadi gagasan utama yang diemban oleh properti syariah. Yang ketiga, yaitu tanpa denda. Tidak memberikan denda kepada pembeli pada saat terjadi keterlambatan pembayaran, sehingga pembeli tidak akan terjebak riba, karena denda termasuk riba. Yang keempat, yaitu tanpa sita. Pada saat pembelian diperlakukan dengan cara kredit, maka tidak akan ada yang tahu masa depan dari masing-masing individu, sehingga kemungkinan kesulitan keuangan atau kebangkrutan bisa saja terjadi. Properti syariah memberikan konsep apabila terjadi kesulitan keuangan, maka tidak akan disita dan diberi waktu diskusi serta menganalisa masalah tersebut untuk dicarikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Yang kelima, tanpa BI checking. Konsep perumahan konvensional yaitu orang yang memiliki uang tidak bisa membeli rumah karena terkendala di BI checking. Tetapi di properti syariah semua itu dihapuskan. Jadi konsepnya adalah
pembeli bersedia membeli dan memiliki kemampuan membayar, maka developer menerima dengan baik. Yang keenam yaitu tanpa akad badil. Akad yang digunakan dalam properti syariah harus sesuai rukun akad, yaitu adanya pembeli dan penjual, objek akad, dan pelafalan akad. Yang terakhir yaitu tanpa asuransi. Asuransi mengandung riba, gharar, maisir. Maka perumahan murni syariah tidak menggunakan asuransi dalam skema kepemilikannya. Jadi, Bapak Ibu pilih properti yang mana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.